Adik-adik YKK, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan Kak Lili di hari Minggu ini. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yuk, Kak Lili sudah siap. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau beri di dalam hidup kami. Semuanya karena kasih anugerah-Mu. Kami mau bawa hati kami, Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mari Bapa, Kau bertata di atas puji-pujian kami. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan terseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, amin, setiap hari, yes. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya tetap setiap hari, amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Kita tetap berjalan bersama Yesus. Apapun keadaan kita, tetap percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Amin. Kak, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik duduk yang tenang. Kita siapkan hati kita. Seperti wanita
hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu untuk bisa melayani Engkau, Tuhan, seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang rindu menyenangkan hati-Mu. Anak-anak yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, adik-adik udah siap? Hari ini Kak Lili akan menyampaikan firman dari kitab Rut. Adik-adik tahu kitab Rut itu ada di mana? Perjanjian Lama. Nah, di Alkitab, di kitab Rut kita akan membahas dari pasal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Adik-adik nanti setelah ibadah dengan Kak Lili, adik-adik bisa membaca sendiri ya, dari pasal 1, 2, 3, dan 4. Sebelum Kak Lili membicarakan tentang Rut, Kak Lili akan membahas dulu tentang siapa Naomi dan siapa Elimelek. Adik-adik tahu nggak? Apa hubungannya Naomi, Elimelek juga dengan Rut? Ya, Kak Lili percaya adik-adik sudah pernah tahu kan? Rut adalah menantu dari Naomi dan Elimelek. Kok bisa? Nah, ini ceritanya. Dengarkan Kak Lili ya. Pada waktu Bethlehem mengalami kelaparan ya. Kelaparan itu bukan masa yang pendek adik-adik. Kelaparan itu sangat susah sekali untuk orang bisa makan.
Ya, bukan hanya ada uang pun mau makan juga nggak bisa, karena benar-benar masa itu susah untuk mendapatkan makanan. Sehingga Elimelek dan Naomi memutuskan membawa kedua anaknya untuk meninggalkan Bethlehem. Meninggalkan, kalau adik-adik masih ingat ya, Bethlehem itu apa namanya? Kota roti, benar. Dia malah mau meninggalkan kota roti, pergi ke suatu tempat yang namanya Moab. Di sini, Elimelek dan Naomi sudah melakukan satu kesalahan. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami kesulitan, Kak Lili ajarkan ke kalian, jangan sekali-kali kalian lari dari masalah itu. Karena begitu adik-adik lari, masalah itu tetap ada. Malah karena adik-adik lari, mungkin adik-adik akan menemui masalah yang baru. Lari bukan menyelesaikan masalah. Adik-adik susah belajar matematika, nilainya jelek terus. Tapi bukan berarti adik-adik sudah, aku tidak mau belajar matematika, aku belajar yang lain aja. Biarin, udah matematika. Jelek, tambah jelek. Tidak mau belajar pasti tambah jelek. Tapi kalau kita mau berusaha, adik-adik masih bisa mendapat nilai yang bagus. Tapi susah, benar. Hidup kita nggak akan selalu nyaman naik di atas. Hidup kita kadang-kadang seperti roda. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Karena putar kan rodanya. Nah, kita mengalami waktu masalah, oh ada sesuatu yang gampang, pasti kita di atas. Tapi rodanya nggak mungkin di atas terus, kita nggak akan bisa maju ke depan. Benar nggak? Sepeda itu berputar dan kita menjadi maju ke depan. Pada saat masalah itu ada, kita harus berani menghadapinya. Caranya gimana? Dengan berlatih, berusaha, mencari jalan keluar, dan berdoa. Dan ini yang membuat Anda adik-adik makin maju, dan makin maju. Tapi apa yang dilakukan Elimelek dan Naomi? Mereka lari. Mereka meninggalkan kota roti. Mereka pindah ke Moab. Dan apa yang terjadi di Moab? Setelah berapa lama kemudian Elimelek meninggal. Dan diikuti oleh kedua anaknya. Sedih bagi Naomi? Sedih banget. Siapa yang gak sedih kalau ada keluarganya yang meninggal? Benar? Nah, lalu Naomi pada saat itu mendengar bahwa di Bethlehem sudah mengalami perbaikan. Sudah tidak ada kelaparan lagi. Dan karena dia seorang diri di tempat yang terasing, dia kepingin, dia rindu untuk bisa pulang ke tempatnya kembali. Lalu dia mulai bersiap-siap. Nah, waktu itu menantunya, Naomi ada 2 anak ya. Ingat tadi Kak Lili udah bilang, Naomi punya 2 anak. Nah, lalu apa yang terjadi? Kedua menantunya ini melihat Naomi mau pulang, dia mau ikut. Nah, padahal Naomi bilang, gak usah ikut aku. Percuma ikut aku gak punya anak lagi. Tapi mereka tetap mau ikut. Nah, berjalanlah mereka. Satunya Orpa, satunya Rut. Ya, Orpa dan Rut. Di tengah perjalanan Naomi sekali lagi bilang ke menantunya, sudah pulanglah, gak usah ikut aku. Karena aku gak mempunyai keturunan kembali. Andai kata pun kalau dia punya, sampai kapan? Menantunya pasti sudah tua, benar kan? Lalu akhirnya setelah berpikir, Orpa ambil keputusan meninggalkan. Dia pulang kembali ke Moab, ke keluarganya. Dia berpamitan. Lah, apa yang terjadi? Tinggal 1 kan menantunya, tadi ada 2, 1 udah pulang. Nah, lalu tinggal 1, siapa? Rut. Naomi bilang lagi sama Rut, Rut pulanglah. Kamu gak usah ikut aku akan kembali ke
bangsaku ke tanahku di Bethlehem, tempatmu di Moab, kamu gak usah ikut aku. Tapi apa yang dilakukan Rut? Satu, Rut ini adalah perempuan yang setia. Kenapa Kak Lili bilang dia perempuan yang setia? Karena di tengah-tengah kesusahan yang dia hadapi, dia tetap mau mengasihi dan melayani mertuanya. Melayani siapa? Naomi. Ya, bukan hanya pada saat senang aja dia mau menerima Naomi, tapi pada saat susah pun dia tetap mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi. Padahal dia bukan bangsa Israel loh, dia perempuan Moab. Tapi dia akan ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Khawatir Kak Lili, percaya dia ada khawatir. Takut, pasti ada takut. Sesuatu tempat yang baru yang dia tidak kenal. Tapi karena dia setia kepada Naomi, dia tetap mengikuti Naomi. Ini kelebihan Rut. Satu, setia. Dia enggak pada saat mengalami kesulitan dia meninggalkan. Enggak, dia tetap mengikuti Naomi. Setia. Penting adik-adik, setia. Yang kedua, setelah dia sampai ke Bethlehem, lalu apa yang terjadi? Nah, kan nggak mungkin Naomi duduk-duduk, Ruth juga duduk-duduk, lalu mereka bisa hidup enak. Nggak bisa. Mereka harus bekerja. Tapi Naomi sudah tua, apa yang harus dilakukan? Ruth pergi bekerja. Mencari makanan buat siapa? Buat dirinya juga, buat Naomi. Dia orang yang rajin. Ya, yang kedua apa? Rajin. Gak usah disuruh-suruh loh. Dia mempunyai kemauan, kerinduan. Dia pikir, kalau aku gak makan, aku mungkin masih muda ya, masih kuat. Tapi Naomi, mama mertuaku gimana? Dia pasti kelaparan. Tapi dia gak punya kenalan, dia gak punya orang yang dia bisa, aku minta tolong gitu. Enggak. Apa yang dia lakukan? Adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Ya, adik-adik bisa lihat di Rut pasal kedua. Di Rut pasal kedua, apa yang dilakukan? Dia bangun pagi-pagi, ya. Dia pergi ke suatu ladang. Di sana, dia itu bukan yang ngambil ya di ladang gitu ya, beli, enggak. Dia, karena kan mereka nggak punya uang. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengikuti orang-orang yang menarik gandum. Dia di belakangnya. Jadi ada tangkai-tangkai bulir-bulirnya yang jatuh di tanah. Itu yang diambil sama Ruth. Ditaruh di kantong selendangnya, ditaruh di situ. Dia mengikuti dari pagi sampai sore. Dari ruas demi ruas dia ikuti. Tanpa mengeluh, tanpa marah-marah. Ini karena Naomi ini aku jadi gini. Enggak. Dia melakukan dengan sukarela. Satu tadi apa? Dia perempuan yang setia. Dua, dia apa? Yang rajin. Ya. Dan yang ketiga, dia dengan sukarela dia melakukannya. Dengan ikhlas, dengan dari hatinya dia mau melakukan. Lalu apa yang terjadi dengan Ruth? Pemilik ladang itu melihat. Dia enggak kenal. Tapi habis itu dia mengusir? Enggak. Dia cari tahu. Pemilik ladang ini siapa adik-adik? Boas. Benar. Boas itu bukan orang yang egois ya. Orang ini ngambil-ngambil punyaku. Enggak. Dia cari tahu dulu. Begitu dia tahu bahwa perempuan ini adalah Ruth yang menantunya Naomi. Apa yang dia lakukan? Dia mengizinkan Ruth itu untuk mengambil sisa-sisa itu untuk disimpan, dibawa pulang untuk makanan Ruth dan Naomi. Malah dia memberi perintah kepada pekerja-pekerjanya untuk nggak mengganggu Ruth.
Kadang di dalam kehidupan kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Nggak semua orang itu jahat adik-adik. Tapi juga nggak semua orang itu memang baik. Tapi adik-adik harus tahu, tangan Tuhan itu menyertai dan melindungi kita. Dia akan mengirim orang-orang yang baik, yang akan menyertai hidup kita. Mungkin dengan cara apa? Berdoa buat kita, yang memberi kekuatan kepada kita melalui sharingnya. Ada juga yang memberi berkat kepada kita. Banyak sekali orang-orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik mau nggak menjadi orang-orang yang seperti itu, seperti Boaz, yang nggak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kita continue ya. Nah, setelah Naomi tahu kalau Ruth itu membawa bekal barang-barang gandum-gandumnya itu dari ladang Boaz, lalu apa yang dilakukan Naomi? Dia berharap Ruth bisa menikah dengan Boaz. Nah, apa yang dilakukan sama Ruth? Bisa aja kan Ruth menolak? Bisa. Ruth punya hak. Tapi kembali lagi. Nah, ini dia adalah seorang wanita yang taat. Nggak ngeyel, nggak suka marah, nggak suka berontak kalau dikasih tahu, jangan lo ya. Apa sih? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Apa sih? Kok mama suka ikut atur-atur aku? Nah, Ruth tidak seperti itu. Ruth hatinya taat kepada Naomi. Dia tahu Naomi pasti memberikan yang terbaik buat dia. Dan apa yang terjadi? Dari akhir kisah ini, Ruth dan Boaz akhirnya menikah. Dan lahirlah anak yang secara garis turunan itu Raja Daud lahir di dalamnya, dan juru selamat kita juga lahir di dalamnya. Dari seorang perempuan Moab. Tapi dia memiliki hati yang setia. Hati yang taat. Hati yang apa? Punya kasih. Dan rajin. Dia mau. Dan apa yang terjadi? Tuhan bukakan berkat bagi hidupnya. Di dalam cerita ini ada dua perempuan, Naomi dan Ruth. Awalnya Naomi lari dari setiap masalah yang ada. Lalu akibatnya apa? Dia mengalami kehancuran. Suami, anak-anaknya meninggal. Tapi Ruth, pada saat dia mengalami masalah, apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Dia tetap setia mengikuti Naomi. Dan di situ ada berkat yang Tuhan berikan bagi Ruth. Dia sendiri yang mau mengikuti Allahnya Naomi. Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Dan Ruth tetap setia. Adik-adik, hidup kita tidak selalu selamanya indah. Tidak selalu selamanya di atas. Ada saatnya hidup kita di bawah. Tapi sekali lagi yang Kak Lili bilang seperti di awal firman Tuhan tadi, seperti pada saat kita mengayuh sepeda. Roda itu berputar dari atas ke bawah, sehingga membawa sepeda itu maju ke depan. Benar adik-adik? Demikian juga dengan hidup kita. Kita ada di atas dan di bawah. Tapi kalau adik-adik stop, adik-adik tidak mau terus melangkah pada saat kita di bawah, apa yang terjadi? Kita akan berhenti di tempat itu. Dan pada saat adik-adik lari, menghindar, tidak mau, apa yang terjadi? Adik-adik akan mengalami kerugian. Bisa lebih parah lagi, adik-adik
mengalami yang seperti Naomi alami. Dia tidak memiliki apapun. Yang dia punya, suami dan anak-anaknya akhirnya hilang. Tapi pada saat Ruth mengalami masalah, yang pertama dia lakukan adalah dia tetap bertekun, dia tetap setia, dan dia tetap taat. Dan pada saat itu berkat Tuhan mengalir di dalam hidupnya. Adik-adik mau berkat Tuhan mengalir di dalam hidup adik-adik? Baik itu melalui sekolah, masa depan adik-adik. Adik-adik mau? Kak Lili mau banget. Kak Lili mau banget. Ya, dengan kita terus berjalan, dengan kita terus setia, dengan kita terus taat, ada terang di depan kita. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini, Kak Lili mau adik-adik baca ayat hafalan ya. Rut pasal 1 ayat 16. Oke, kita buka, adik-adik buka bersama dengan Kak Lili. Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut pada saat itu belum mengenal siapa Tuhan loh. Ya, tapi dia tahu Elimelek dan Naomi itu bangsa Israel yang menyembah kepada Tuhan. Dan karena dia setia kepada Naomi, dia juga mengikuti langkah Naomi untuk mengikuti Allah Naomi. Adik-adik mau menjadi seorang Rut? Loh, aku laki-laki loh Kak Lili, kok masa aku jadi Rut? Kita ambil dari karakternya, ya. Nah, adik-adik mau memiliki satu, hati yang setia kepada Tuhan, hati yang tekun membaca firman Tuhan, hati yang taat, percaya pada kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Kalau iya, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Seperti lagu pujian tadi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, baik itu dalam suka maupun dalam duka. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami memiliki hati yang setia, hati yang taat, hati yang penuh kasih. Kami mau Tuhan di dalam hidup kami berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai di akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Lili akan akhiri ibadah pada hari ini. Jangan lupa baca kitab Rut pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Ya, oke. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.